Hai semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Simanjorang dengan NPM 1908101195 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putra Batam tahun 2020. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari proposal project yang saya tulis yang berjudul Distributor Telur. Adapun yang melatar belakangi dari penulisan proposal project ini adalah karena mencari pekerjaan di masa sekarang ini merupakan hal yang cukup sulit. Banyak sekali calon pekerja yang berkeinginan untuk bekerja di instansi pemerintah atau swasta. Tetapi lapangan pekerjaan saat ini sangat terbatas. Hal ini menyebabkan pengangguran semakin banyak. Oleh karena itu, sebagai calon tenaga kerja, kita harus mampu berpikir kreatif dan inovatif yang mampu membaca peluang. Salah satu usaha yang mudah dikembangkan yaitu pemeliharaan ayam petelur karena banyak orang yang membutuhkan telur. Sebagai contoh, nasi goreng, burger, martabak telur, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, banyak peternak ayam yang bersaing untuk menyaplai akan kebutuhan telur tersebut. Adapun tujuan dari penulisan proposal project ini yang pertama yaitu untuk melengkapi tugas komunikasi bisnis dengan dosen Pak Muhammad Syafi'i. Saya memilih usaha budidaya ayam petelur ini karena dari segi pemenuhan kebutuhan terdapat banyak rumah makan yang membutuhkan telur ayam. Hal ini didasari juga dengan faktor atau keterbatasan orang yang memiliki usaha budidaya ayam petelur. Oleh karena itu, menurut saya, peluang dalam membuka usaha budidaya ayam petelur ini cukup tinggi. Adapun analisis biaya yang saya tentukan adalah satu, biaya tetapnya. Biaya tetapnya 1. Kandang ayam ukuran 7x9 sebanyak 2 buah seharga 20 juta. Tempat minum ayam sebanyak 60 buah seharga 3.600.000. Tempat makan ayam 60 buah seharga 2.400.000. Lampu penerangnya 10 buah yaitu seharga 250.000. Tanah seluas 150 meter dengan harga 15 juta. Dan peralatan yaitu 500.000. Jadi total untuk biaya tetapnya itu mencapai 41.750.000. Dan untuk biaya variabelnya itu anak ayam 500 ekor dengan harga per ekornya Rp3.000. Jadi totalnya 1.500.000. Obat-obatannya senilai 1 juta. Pakan ayam 4 karung seharga 1.600.000. Biaya listrik dan air seharga 500.000. Dan biaya untuk tenaga kerja itu saya buat senilai 1.500.000. Jadi total biaya variabelnya itu adalah 6.100.000. Untuk total pengeluarannya itu biaya tetap ditambah biaya variabel itu sama dengan 41.750.000 ditambah 6.100.000 yaitu 47.850.000. Jadi modal awal dikurangin dengan total pengeluaran itu 80 juta dikurang 47.850.000 sama dengan 32.150.000. Untuk perhitungan laba rugi, hasil penjualan telur ayam 1 butir dijual seharga Rp800, maka 500 ayam itu dikali Rp800, jadi totalnya Rp400.000. Jadi total pendapatan dalam sehari bisa mencapai seharga Rp400.000. Dan jika kita hitung keuntungan selama 1 bulan, yaitu 400.000 dikali 30 hari, dan total keuntungan dalam sebulan itu dapat mencapai 12 juta rupiah. Dan untuk pelaksanaan wirausaha itu 1. Penentuan lokasi kandang. Yang pertama itu terdapat sumber air yang baik dan memadai, karena air merupakan kebutuhan pertama yang harus tersedia dalam beternak. Peranannya sangat vital bagi produktivitas ayam. Selain untuk memenuhi kebutuhan minum ayam,
Air dibutuhkan untuk mencuci kandang dan peralatan, baik pada masa pemeliharaan atau saat pembersihan kandang. Yang kedua itu dekat dengan pemasaran, yaitu lokasi kandang yang dekat dengan pemasaran mempunyai berbagai keuntungan, antara lain biaya transportasi yang lebih rendah dan biasanya lebih disukai konsumen. Yang ketiga itu akses jalan yang mudah. Akses jalan yang mudah itu diperlukan untuk memperlancar proses panen dan pengiriman pakan serta segala sesuatu yang dibutuhkan dalam peternakan. Yang keempat itu jauh dari pemukiman warga. Pemilihan lokasi peternakan sebaiknya jauh dari pemukiman warga karena bertujuan untuk menghindari protes dari masyarakat akibat kegiatan peternakan seperti bau kotoran, debu, dan lalu lalang kendaraan yang membawa hasil panen. Yang kedua itu jenis pemilihan unggas. Jenis ayam petelur. 1. Memiliki ukuran tubuh yang proporsional atau tidak cacat. Yang kedua itu berasal dari induk yang unggul. Yang ketiga, ukuran ayamnya seragam. Yang keempat, memiliki telur yang berkualitas bagus. Dan adapun pelaksanaan budidayanya itu mempersiapkan lahan kandang dan peralatan lainnya. Kandang dan peralatan sebelum digunakan untuk ayam harus disterilkan dulu untuk mencegah penyakit dari luar. Yang kedua itu pembelian bibit ayam berumur 1 tahun yang baru diberi vaksin dan vitamin agar tidak mudah terserang penyakit sehingga rata-rata kematiannya relatif rendah. Yang ketiga itu ayam diberi pakan tiap hari sebanyak 3 kali. Dan yang keempat, membersihkan dan memperbaiki kandang serta peralatannya setiap hari. Yang kelima itu setelah ayam mulai bertelur, telurnya akan diambil 1 kali sehari. Rencana pemasaran produk hasil budaya. Strategi pemasaran merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk memperlancar pemasaran yang memuaskan. 1. Strategi produk. Dalam hal ini berupa telur yang tak kalah pentingnya untuk memenuhi kepuasan konsumen adalah melihat mutu dan manfaat produk. Target utama yang dituju untuk memperlancar usaha ini adalah pasar. Yang kedua itu harga yang ditetapkan stabil dan bersaing dengan produsen telur lainnya. Jika harga terlalu tinggi akan mengurangi niat pembeli. Sebaliknya, harga yang terlalu rendah dikhawatirkan tidak dapat memenuhi biaya produksi. Pemberian diskon setiap pembelian dalam jumlah tertentu juga dapat menarik perhatian. Yang ketiga itu promosi. Salah satu yang paling banyak dilakukan adalah memasang iklan. Selain memasang iklan, promosi juga dapat dilakukan dengan cara langsung dari mulut ke mulut. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari penulisan proposal project ini adalah adapun kesimpulannya yaitu salah satu proses yang cukup menguntungkan dan memiliki peluang yang besar adalah beternak ayam petelur. Selain itu, beternak ayam petelur tidak memerlukan modal yang besar dan pemeliharaan ayam petelur juga tidak begitu sulit untuk dilaksanakan sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Demikian hasil presentasi proposal project saya. Terima kasih.